Renungkanlah kata-kata bijak ini agar dapat merubah pribadi dan hidup kita menjadi lebih baik. Bekerja untuk hidup sangatlah menderita. Hidup untuk bekerja amatlah menyenangkan. Benih yang kita tebar sendiri, hasilnya pasti akan kita tuai sendiri. Beramal bukanlah hak khusus orang kaya, melainkan wujud kasih sayang semua orang yang penuh ketulusan. Berbicaralah secukupnya, sesuai dengan apa yang perlu disampaikan. Bila ditambah atau dikurangi, semuanya tidak bermanfaat. Beriman hendaknya disertai kebijaksanaan. Jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain hingga membutakan mata hati. Berlombalah demi kebaikan di dalam kehidupan. Manfaatkanlah setiap detik dengan sebaik-baiknya. Bertambahnya satu orang baik di dalam masyarakat akan menambah sebuah karma kebajikan di dunia. Bertuturlah dengan kata yang baik. Berpikirlah dengan niat yang baik. Lakukanlah perbuatan yang baik. Bila kita selalu berbaik hati, maka setiap hari adalah hari yang baik. Bila sewaktu menyumbangkan tenaga, kita memperoleh kegembiraan. Inilah yang disebut rela memberi dengan sukacita. Cara kita berterima kasih dan membalas budi baik bumi adalah dengan tetap bertekad melestarikan lingkungan. Cara untuk mengarahkan orang lain bukanlah dengan memberi perintah, namun bimbinglah dengan memberi teladan melalui perbuatan nyata. Cemberut dan tersenyum, keduanya adalah ekspresi. Mengapa tidak memilih tersenyum saja? Cinta kasih tidak akan berkurang karena dibagikan. Malah sebaliknya, akan semakin tumbuh berkembang karena diteruskan kepada orang lain. Dalam berhubungan dengan sesama, hendaknya melepas ego, berjiwa besar, bersikap santun, saling mengalah, dan saling mengasihi. Dengan kasih sayang, kita menghibur batin manusia yang terluka. Dengan kasih sayang pula, kita memulihkan luka yang dialami bumi. Dengan keyakinan yang benar, perjalanan hidup seseorang tidak akan menyimpang. Dengan keyakinan, keuletan, dan keberanian, tidak ada yang tidak berhasil dilakukan di dunia ini. Genggamlah kesempatan untuk berbuat kebajikan. Jangan menunggu sehingga terlambat untuk melakukannya. Giat menanam kebajikan akan menghapus malapetaka. Menyucikan hati sendiri akan mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Gunakanlah waktu dengan baik, karena ia terus berlalu tanpa kita sadari. Hadiah yang paling berharga di dunia yang fana ini adalah memaafkan. Hakikat terpenting dari pendidikan adalah mewariskan cinta kasih dan hati yang penuh rasa syukur
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hanya dengan mengenal puas dan tahu bersyukur, kehidupan manusia akan bisa berbahagia. Hanya orang yang menghargai dirinya sendiri yang mempunyai keberanian untuk bersikap rendah hati. Jangan menganggap remeh diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terhingga. Jangan takut terlambat. Yang seharusnya ditakuti adalah hanya diam di tempat. Jika menjalani kehidupan dengan penuh welas asih, maka hasil pelatihan diri akan segera berbuah dengan sendirinya. Jika selalu mempunyai keinginan untuk belajar, maka setiap waktu dan tempat adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kebahagiaan berasal dari kegembiraan yang dirasakan oleh hati, bukan dari kenikmatan yang dirasakan oleh jasmani. Keharmonisan organisasi tercermin dari tutur kata dan perilaku yang lembut dari setiap anggota. Kehidupan masa lampau seseorang tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana ia menjalankan kehidupannya saat ini. Keindahan sifat manusia terletak pada ketulusan hatinya. Kemuliaan sifat manusia terletak pada kejujurannya. Kekuatan akan menjadi besar bila kebajikan dilakukan bersama-sama. Berkah yang diperoleh akan menjadi besar pula. Kendala dalam mengatasi suatu permasalahan biasanya terletak pada manusianya, bukan pada masalahnya. Kerisauan dalam kehidupan manusia disebabkan dan bersumber pada 3 racun dunia, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Kesuksesan terbesar dalam kehidupan manusia adalah bisa bangkit kembali dari kegagalan. Keteguhan hati dan keuletan bagaikan tetesan air yang menembus batu karang. Kesulitan dan rintangan sebesar apapun bisa ditembus. Kita harus bersikap rendah hati, namun jangan sampai meremehkan diri sendiri. Kita hendaknya bisa menyadari, menghargai, dan terus menanam berkah. Kita sendiri harus bersumbangsi terlebih dahulu, baru dapat menggerakkan orang lain untuk berperan serta. Luangkan sedikit ruang bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan selalu bersikukuh pada pendapat diri sendiri. Mampu melayani orang lain lebih beruntung daripada harus dilayani. Melatih diri adalah membina karakter serta memperbaiki perilaku. Memberikan sumbangsi tanpa mengenal lelah adalah welas asih. Memiliki sepasang tangan yang sehat, tetapi tidak mau berusaha, sama saja seperti orang yang tidak memiliki tangan. Mendedikasikan jiwa, waktu, tenaga, dan kebijaksanaan, semuanya disebut
berdana. Menggunakan kekerasan hanya akan membesarkan masalah. Hati yang tenang dan sikap yang ramah baru benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Menghadapi kata-kata buruk yang ditujukan pada diri kita juga merupakan pelatihan diri. Mengonsumsi minuman keras dapat melukai orang lain dan mengganggu kesehatan, juga merusak citra diri. Menyayangi dan melindungi benda di sekitar kita berarti menghargai berkah dan mengenal rasa puas. Menyayangi diri sendiri adalah wujud balas budi pada orang tua. Bersumbangsi adalah wujud dari rasa syukur. Meski sebutir tetesan air nampak tidak berarti, lambat laun akan memenuhi tempat penampungan besar. Orang bijak dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Orang yang berjiwa besar akan merasakan luasnya dunia, dan ia dapat diterima oleh siapa saja. Orang yang mau mengaku salah dan memperbaikinya dengan rendah hati akan mampu meningkatkan kebijaksanaannya. Orang yang memahami cinta kasih dan rasa syukur akan memiliki hubungan terbaik dengan sesamanya. Orang yang selalu bersumbangsi akan senantiasa diliputi sukacita. Orang yang selalu bersyukur akan senantiasa dilimpahi berkah. Penyakit dalam diri manusia 30% adalah rasa sakit pada fisiknya. 70% lainnya adalah penderitaan batin. Saat membantu orang lain, yang paling banyak memperoleh keuntungan abadi adalah diri kita sendiri. Semua manusia berkeinginan untuk memiliki, padahal memiliki adalah sumber dari kerisauan. Setiap manusia pada dasarnya berhati bodhisatwa, juga memiliki semangat dan kekuatan yang sama dengan bodhisatwa. Seulas senyuman mampu menenteramkan hati yang cemas. Sikap jujur dan berterus terang tidak bisa dijadikan alasan untuk dapat berbicara dan berperilaku seenaknya. Sikap mulia yang paling sulit ditemukan pada seseorang adalah kesediaan memikul semua tanggung jawab dengan kekuatan yang ada. Tak perlu khawatir bila kita belum memperoleh kemajuan. Yang perlu dikhawatirkan adalah bila kita tidak pernah melangkah untuk meraihnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.